Loh, ayo sana. Sana. Oh. Ibu punya apa? Punya ini juga. Ini Bu siapa Ibu Rima ya? Bu Noren. Bu Noren. Bu Noren punya Bu Loren punya kakao juga. Iya. Berapa banyak kakaknya Bu? Ada 1 hektar. 1 hektar. Berapa banyak itu? Kurang tahu. Nah, kalau punya 1 hektar, Ibu itu gimana sih cara merawatnya nih Bu? Yang harus dirawat apa Bu? Ya. Gimana cara merawatnya? Dibersihkan. Biasanya kita hanya bersihkan, terus pangkas. Kalau misalnya dahannya rimbun ya kita pangkas. Kenapa harus dipangkas Bu? Ya. Kenapa harus dipangkas? Ya supaya enggak rimbun. Dari rimbun. Kalau dipangkas itu nanti buahnya banyak, enggak sedikit ya nanti? Enggak sih. Enggak juga, kurang tahu ya. Ini kalau pohon seperti ini Ini kan enggak sama-sama. Enggak sama-sama. Oh, yang masak gimana Bu? Contohnya Bu, yang masak Bu. Ya, yang Mana? Contohnya mana contohnya? Ini masak. Tandanya apa Bu masak Bu? Ya kuning. Kuning. Nah, kalau ini masak. Oh, ini kuning-kuning gini masak. Kalau ini belum ya Bu ya? Belum. Oh, jadi cara ngambilnya gimana? Langsung dipotong gitu ya? Iya, kita pakai gunting. Pakai gunting ya. Kalau misalnya tinggi kan kita pakai jolok. Pakai jolokan tuh ya. Tapi ada pisau di. Oh, pakai ada pisaunya ya. Nah, Bu, nah kalau ini apakah sudah dipupuk nggak ini kalau ini Bu? Kalau di sini kita enggak pakai pupuk, Pak. Kenapa? Sudah subur. Iya, biar enggak pakai pupuk tetap subur juga. Kenapa? Karena di di dekat sungai Bu ya. Kurang tahu juga sih. Oh, karena dekat sungai itu Bu ya. Jadi kalau banjir sini ya. Iya, kalau banjir ya itulah kendalanya Pak. Kalau banjir ya kadang-kadang kita gagal panen Pak. Tapi kalau banjir banyak humus-humus yang atas ya. Bisa jadi. Gitu. Nah, kalau kendalanya Ibu selama bertani kakao apa Bu? Kendala Ibu? Ya itu tadi banjir. Kemudian hamanya ada. Hamanya apa Bu? Ya macam-macam. Ada tupai? Ada tupai juga. Ada penggerek batang. Penggerek batang? Mana penggerek batang mana Bu? Biasanya dia di dalam ini dalam Pak. Ya. Itu membuat pohon mati Bu ya? Iya. Oh, kalau buahnya sendiri tupai ya biasanya ya? Iya, tupai ada juga. Nah, terus cara supaya tupai tidak makan gimana? Apakah harus kita dipasang perangkap ya? Nah, kan Ibu rumahnya di Merasa. Iya. Terus kebunnya kan jauh dari rumah. Gimana caranya supaya bisa menjaga? Ada nggak orang mencuri atau apa? Itu nggak tahu sih, nggak pernah juga terjadi. Nggak ada kecuali ya. Kalau yang mencuri nggak pernah terjadi. Cuma hama tadi ya, hama itu aja yang bisa ya. Berarti Ibu harus setiap hari dong ke kebun? Nggak juga sih. Biasa berapa hari sekali ke kebun? Kalau cuma untuk membersihkan, kita paling 1 minggu atau 1 bulan itu bisa 2 kali kita bersihkan. Ya, kita bersihkan. Tapi kalau sudah berbuah begini bisa tiap minggu. Tiap minggu karena panen ya. Kalau kita mau panen biasanya, apalagi kalau misalnya luas gitu kan, kita nggak sempat panen semua dalam 1 hari, besoknya lagi pergi sampai habis, sampai selesai. Gitu. Nah, kalau misalnya kan gini, dia sudah masak, kemudian Ibu tidak sempat panen, ambil itu nggak apa-apa kan? Kenapa? Dia kan kayak gini nih, ini kan kayak gini kan sudah masak nih, kan sudah masak nih, Iya. tapi Ibu tidak panen, nggak apa-apa kira-kira? Biasanya seminggu misalnya baru Ibu ambil. Kalau dia sudah masak betul, biasanya biji di dalam itu tumbuh Pak. Jadi kalau sudah kelamaan masak nggak bagus ya, nggak bisa fermentasi ya. Tapi kalau yang sejenis begini, dia masak betul, dia masih bagus biji di dalam. Kalau yang ada jenisnya itu, kalau sudah masak betul itu apa namanya ya,
kita nggak tahu juga sih jenis kakao itu. Gitu. Ada yang tumbuh sudah di dalam gitu. Oh iya. Nah Bu, Ibu kan tadi punya 1 hektar. Kalau 1 bulan, mohon maaf ya, Iya. pendapatannya berapa Bu? Dulu Rata-rata lah. pertama kita panen dulu ya, pertama sekitar apa ya, buahnya itu, kakaonya itu sekitar umurnya 4 tahun kali ya. Itu kita bisa panen itu ada lupa sih. Ada 5 juta? Ya? Ada 5 juta? Lebih, ada Lebih ya? sampai 6 juta sekali panen. Sekali panen ya. 1 bulan berapa kali panen? Ada 2 kali. Berarti 1 bulan 12 juta Bu ya? Ya, besar. Oke. Itu sebelum Ibu ikut ICS atau setelah? Sebelum ikut ICS. Nah sekarang setelah ICS. Karena kakaonya sudah tua, seperti sekarang ini kan sudah ini. Berkurang ya buahnya? Kurang Pak. Oh berkurang ya? Oh gitu. Sekarang ini kan setelah ada ICS kita mulai buka kembali, meremajakan lah. Meremajakan. Ini masih dalam proses. Proses. Jadi yang sudah diremajakan berapa banyak Bu? Ya? Yang sudah di tanda petik dipotong untuk diremajakan berapa banyak Bu? Ada, belum juga terlalu banyak sih, mungkin ada berapa pohon. Ada. Tapi sebagian masih belum diremajakan. Iya, bertahap lah ceritanya. Jadi penghasilan 1 bulan anggaplah 7-8 juta ya. Kurang lagi Pak. 6 juta lah ya. Bisa lah untuk hidup. Udah bukan Berkurang ini, ya. Berkurang sudah hasilnya. Karena sudah terlanjur tua ya. Jadi sudah saatnya untuk direplanting ya. Iya. Atau diremajakan. Oke, kasih banyak Ibu ya. Boleh saya posting di YouTube ya? Oke. Terima kasih. Di dalam itu tumbuh. Oh, kalau warna yang ini, Iya. ini justru. Ini ada jenisnya apa ya namanya? Saya kurang tahu juga sih. Oh, ini kalau dibandingkan yang biasa banyak mana hasilnya Bu? Banyak yang ini bagus yang ini. Bagus ini sebenarnya. hasilnya. Tapi masalahnya kalau masak dia berbuah ya. Iya, kalau sudah dia kalau yang seperti ini sudah ada mulai kuningnya kita panen sudah. Soalnya dia sudah lewat masak itu sudah tumbuh di dalam bibit. Oh, harus cepat dipanen ya. Beda sama yang biasa Bu ya. Iya. Oke. Bu, ini kalau punya Ibu bibitnya dari mana Bu? Ya. Bibitnya dari mana? Perhatikan nih. Warna ya. Ada dua model nih. Ada 2 jenis. Yang atas warnanya. Ini warna apa ini? Warna merah muda ya? Ini kan bekas disambung kucing. Oh, ini ya. Ini aslinya. Yang di Aslinya. atasnya ini bekas disambung. Oh, iya begitu ya. Oh, begitu ya. Oh, oke. Ini ya. Ini masak ya. Ini berapa tahun kira-kira Bu ini Bu? Ini berapa tahun kira-kira? Ada 5 tahun. Oh, belum. Ada 2 tahun. Ini 2 tahun. Dia ini bubuhnya berapa tahun sih? Berapa sih? Ini 2 tahun ini. Iya. Sudah Cepat. lebih 2 tahun sudah Pak. Cepat 3 tahunan mungkin Bu ya. Iya. Wah, ini macam-macam buahnya nih. Oke. Wih, banyak ya. Bu, warnanya ini kan ada yang coklat, ada yang seperti ini warnanya, ada yang hijau. Itu beda kah Bu? Beda ya. Kalau ini apa namanya? Varietas apa nih? Yang warna ini ya. 45. Kalau yang hijau tuh yang lokal. Iya. Bagus mana Bu? Kalau menurut ini sih 45 ya. Bagus, tapi sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya? Iya, cuman kalau 45 ini kan dia bijinya besar. Lebih besar. Kalau cepat berbuahnya yang mana bagus? Ini. Ini berapa tahun sudah panen? Buah panen atau buah? Ini ada berapa tahun ya? Dia kurang tahu soalnya kebun. Kira-kira 2 tahun sudah panen ya? Sudah berbuah ya? Oh iya, udah. Udah buah ya? 1 tahun setengah tuh sudah. Sudah buah ya? Gitu. 2 tahun sudah. Sama aja dengan yang lokal juga ya? Iya. Oke, berarti sama aja. Oke, makasih. Pak, siapa namanya Pak? Pak Ujang. Pak Ujang asalnya dari Kampung Merasa Pak ya? Kampung Merasa. Pak Ujang sudah memang lahir di sini Pak? Kalau lahirnya di Kaltara Bulungan. Bulungan. Sukunya orang? Suku Mabaka. Kinyabaka. Nah, Mabaka. Bapak berapa banyak nih punya kakao? Nah, kalau untuk sekarang ini kakao yang saya punya itu ada 2 hektar lah. 2 hektar. Kapan Pak Bapak nanam kakaonya Pak? Tahun berapa ya? Tahun 2017. 2017. Berarti sudah hampir 6 tahun Pak ya. Oke, yang sudah panen berapa luas Pak? Berapa banyak pohon? Kalau yang
panen ini 1 hektar. Karena 1 dia hektar. kakao baru kan. Jadi Oh, campur kakao. pucuk. Kalau dulu Bapak sebelum eh, menanam kakao, kenapa milih nanam kakao, Pak? Karena kalau dulu kan tidak ada tanaman lain selain kakao. Jadi, ada sih kopi, tapi kayaknya kalau kopi itu agak apa ya, kalau kita pikir tuh susah rasanya. Jadi kenapa milih kakao? Karena dulu nggak ada alternatif yang lain. Nah, terus Bapak kan pasti nggak ngerti cara menanamnya nih. Ya, Itu Bapak belajar ke siapa, Pak? Atau belajar sendiri? belajar sendiri. Terus? Nah, karena dulu kan ada yang namanya Pak Tuan Minami, itu awalnya yang Siapa punya- itu, Pak? ada orang Jepang dulu di sini. Dia yang pertama punya kakao di Kampung Melasa. Jadi kita ikut kerja di situ. Belajar. Oh, gitu. Jadi sambil belajar, ya, setelah kita sudah mulai paham dengan kita menanam, ya kita coba-cobalah buat kebun kakao. Oke, terus bibitnya dari mana, Pak, ini, Pak? Dari situ juga dari Pak Tuan Minami. Jadi Bapak menyemai sendiri atau beli benih sama dia? Kita menyemai sendiri, minta benih sama dia, buahnya langsung kita minta. Buahnya diminta, kemudian Bapak buat persemaian sendiri, baru sendiri. Ya. Kalau ukurannya jarak tanamnya berapa nih, Pak? Kalau yang paling bagus kalau kakao sekarang ini kita harus 4x4. 4x4 ya. Nah, jadi ini sudah hampir 6 tahun. Sekarang sudah panen. Kakaonya masih baru ya. Paling sekali panen kita basahnya aja baru kita dapat 50-an kilo. 50 kilo sekali panen. Nah, terus dari panen 1 ke panen 2 berapa minggu sekali? 2 minggu sekali, seminggu sekali? 2 minggu. 2 minggu sekali. Berarti 1 bulan 100 kilo, Pak ya. Oke. Nah sebelum ada ICS ya kan, Bapak jual langsung dalam bentuk basah atau gimana, Pak? Kita jual berbentuk kering, Kering. Jadi Bapak ambil, bawa pecah, jemur, langsung dijual. baru dijual. Oke. Kenapa Bapak sekarang mau difermentasi, Pak? Alasannya apa, Pak? Alasannya kita kalau fermentasi itu kita ada dua ini, hitungannya dua keuntungan. Iya. Jadi yang kita sortir yang fermentasi itu kita jual dengan harga sekarang ini kan sudah Premium ya? Ya, premium 35. Nah, yang kita jual asalan itu sekarang sudah 28. Berarti kita dapat 2 keuntungan. Oke. Kalau dulu kan kita hanya jual 1 ini aja. Kita belah, jemur, kering, langsung kita jual. Mungkin dia harganya mungkin 27, 28. Tapi dia dapat 1 harga aja. Oh, gitu. Jadi yang jeleknya asalan, yang bagusnya premium. Oh, itu ya. Oke. Nah, Pak, sekarang kan ini yang ikut difermentasi berapa banyak, Pak, di sini, Pak? Kira-kira Anggota ICS saja yang ya, masih berapa? ada 25 orang. 25 orang. Jadi 25 orang rata-rata punya 2 hektar, rata-rata difermentasi. Oke. Kalau menjualnya sendiri gimana, Pak? Sulit atau gimana? Kalau kita menjual, kalau fermentasi kan kita jual ke kelompok sendiri. Kelompok sendiri. Terus dari kelompoknya jual ke Pipiltin. Oh, jadi petani menjual ke kelompok. Kemudian kelompok yang jual ke Pipiltin ke mana-mana, Pak ya? Iya. Oh, begitu. Jadi ada yang ngatur lah ya. Oke, begitu. Berarti bagus juga ya, Pak ya? Iya. Oke, Pak. Nah, selain dijual dalam bentuk biji fermentasi, apakah ada yang diolah, Pak? Ada. Ini yang kita sortasi itu yang kita olah sekarang. Yang jelek. Yang jelek. Bukan Yang bukan jelek, maksudnya yang tidak lolos Iya. fermentasi, Fermentasi. kemudian diolah sendiri. Diolah untuk apa, Pak? Dia olah membuat coklat bar. Coklat bar. Ya, buat kue juga bisa. Oh, itu yang Bapak jualnya kemana kalau itu? Nah, kita jual ke ini, kalau coklat barnya kita jual ke Milky Way. Milky Way. Wah, itu gimana, Pak? Hasilnya lumayan kah? Kalau Milky Way sekarang ya sudah kita kerjasama sama Milky Way. Lumayan Jadi, ya. Kalau membuat dari biji kakao menjadi coklat itu sulit nggak, Pak? Kalau sulit sih enggak sulit, hanya kalau dibilang ya karena kita nunggu alatnya kan berputar terus 24 jam gitu. 24 jam ya. Jadi 24 jam diputar dulu terus digiling, Pak ya. Habis itu menjadi Coklat habis itu baru dibekukan ya. dibekukan. Bekukannya gimana, Pak? Di angin-angin gitu aja.
kita masuk ada cetakan, kita masukkan cetakan, Kemudian? setelah masuk dalam cetakan kita masuk ke kulkas. Kulkas. Supaya cepatnya beku. Berapa lama kulkasnya Pak? Enggak juga terlalu lama, paling dia setengah jam atau Setengah satu jam. jam, udah dingin beku. Itu sudah bisa Kirim. dikirim. Nah ini mohon maaf ini, kalau mesinnya sendiri mesin apa sih? Mesin yang mengolahnya itu Pak? Dari kakao menjadi coklat? Itu dia punya alat sekarang wheat grinder itu yang kita dapat dari kemarin, kita dapat dari Jekan 1. Oh ya kan satu. Jadi dari Bungkam sekarang kita kerja sama Bungkam masalah wheat grinder, itu yang kita pakai sekarang. Jadi ada dua. Ada dua. Oke. Nah kalau tadi, kalau untuk yang coklat ini satu apa? Tadi katanya selain dijual ke Milky Way ada dibuat untuk kue-kue juga. Nah, Itu kue apa Pak? ada kue apa namanya, kue mungkin kue cake, dia bisa ada brownies, banyak macam yang kita bisa ngolah. Oke, kasih Pak. Nah kembali Pak ke penanaman. Pak, kalau kakao ini kan kata orang sulit Pak nanamnya dibandingkan sawit. Sulitnya di mana sih Pak? Kalau saya secara pribadi Tidak sulit. nggak sulit, karena kalau kakao ini begitu kita tanam dia sudah pasti hidup. Hama mungkin tidak ada hama yang akan merusak. Tapi kalau sawit kan dia punya pokok itu nanti lama-lama kelamaan kalau dia berumput terus itu dimakan landak, dia punya umbut. Oh gitu. Berumput. Ini lah Pak. Ah. Landak tenang. Oh gitu ya. Oh jadi sebenarnya kakao tuh tidak sulit Pak ya? Nggak sulit. Oh bilang orangnya sulit Pak ya? Oke. Nah ini Pak. Nah ini kan kebun Bapak ini Pak. Nih kebun Bapak ini kan jauh dari rumah nih Pak. Bapak ke sini setiap hari atau sebulan sekali atau seminggu sekali? Setiap hari. Tiap hari sambil refreshing Pak ya? Iya. Oke. Jadi tadi Bapak bilang panennya 50 kilo per 2 minggu. Ya Pak ya? Ya. Kemudian itu 50 kilo tuh dalam bentuk apa? Dalam bentuk buah atau dalam bentuk biji per meter? Oke, jadi 1 bulan bisa 5 juta rupiah Pak ya? Ya Pak ya, kira-kira bersihnya Pak ya? Oke, kasih banyak Pak ya. Izin saya posting di YouTube Pak. Oke, jangan lupa subscribe YouTube saya. Kita sudah ngobrol dengan apa? Dengan ini, dengan petaninya. Sekarang kita mau ngobrol sama bosnya. Silahkan Pak. Nah, Pak, siapa namanya Bapak ini? Antonio. Pak Antonius. Pak Antonius katanya bukan orang Merasa, dari luar. Betul. Dari mana asalnya Pak? Dari Jawa, kelahiran Jawa. Jawa. Terus kapan kesini? Untuk berangkat ke Kalimantan sih cukup lumayan tahunnya ya, tahun sekitar 1980-an. 80. Oh, Gutran. Oke. Nah, Bapak kan katanya ketua ICS. ICS itu apa sih Pak? Itu Kelompok apa? ICS itu banyak jenisnya, segala bidang perkebunan itu bisa dibentuk ICS, punya sawit, karet itu bisa dibentuk, karena kami di bidang komoditi kakao ya kontrol sih. Jadi mengontrol sendiri. Ya, Tujuannya dibentuk ICS apa Pak? untuk sesuai aturan permintaan pasar kan, itu yang harus kita ikuti aturan pasar. Jadi karena itulah ya disebut ICS, karena di dalam ICS sendiri itu mengatur segala kualitas, Syarat-syarat kualitas yang kakao ini harus bisa dipasarkan. Jadi teman-teman ICS yang mengontrol anggotanya. Aturan-aturan bagaimana anunya pasca panennya itu nanti, perlakuan pasca panen itu. Oke. Pak, berapa banyak anggotanya Pak? Kalau untuk anggota yang aktif itu 25. Yang aktif? Anggota semua kan ada 30. 30. Oke. Itu syarat menjadi anggota gimana Pak? Itu nggak ada syaratnya. Syaratnya harus punya tanah ya, punya lahan itu ya? Yang penting ada kebun kakaonya. Ada kebun kakao. Oke. Jadi nggak ada apa namanya? Nggak ada syarat tertentu ya? Pak, misalnya apakah ada sumbangan dari petani ke kelompok? Misalnya kalau dia jual 1 juta, sumbangan ke ICS 50 ribu atau berapa, ada nggak itu? Nah, kalau untuk anggota sendiri ya, yang terikat dalam anggota ICS sendiri, memang kami akhir tahun itu juga kami akan bagi lagi. Oh gitu, dikembalikan lagi Pak? Kembalikan lagi kepada anggota lagi yang menjual ke kelompok tadi. Oke.
Oke, Pak, kalau ini kan ada ICS nih, apa ya, ketua, sekretaris, bendahara, atau ada lagi Pak di bawahnya? Itu ada divisinya. Ketua, sekretaris, bendahara, habis itu divisi. Divisi. Apa aja divisinya Pak? Divisi budidaya, Mm-hmm. divisi fermentasi, Mm-hmm. kemudian divisi pengolahan, Mm-hmm. kemudian divisi asalan. Ada 4 divisi yang Asalan. Jadi budidaya, iya, fermentasi, fermentasi, asalan, kemudian pengolahan. pengolahan. Nah, itu tadi katanya ICS membeli kakao dari petani gitu Pak ya? Iya, ya. Nah, misalnya gini Pak, saya anggota ICS harus menyesuaikan dengan semua persyaratan. Nah, kalau saya mohon maaf nih curang misalnya, sanksinya gimana Pak? Adakah sanksi atau sanksi? Saya kan ini pura-pura nih, padahal terus saya tidak fermentasi, saya keringkan aja, tapi saya jual fermentasi. Ketahuan gitu Pak? Kalau itu kakao yang dari anggota sendiri, itu Misalnya, jelas ketahuan. ketahuan ya? Jelas kami ketahuan apakah itu kakao difermentasi atau tidak ketahuan. Oh. Karena tidak semua panen kakao itu bisa kami fermentasi. Oh, gitu. Ya, harus kami filter sendiri. Jadi, Misalnya biji kakao yang memang layak difermentasi dan kakao yang tidak layak difermentasi. jadi nggak mungkin lah mereka bohong ya, karena Nggak bisa. kelihatan Pak ya? Kelihatan. Oh, oke gitu ya. Oke, nah kalau dari ICS sendiri ada nggak kayak program ke depan mau apa, targetnya ke depan apa? Untuk program ke depan yang sedang berjalan ini adalah budidaya untuk permajaan. Permajaan. Karena mengingat kakao kita sudah di atas 15 tahun, Jadi, bukan permajaan. oh jadi replanting Pak ya? Ya. Oke. Misalnya kayak sambung samping. Kalau mereka buat sambung samping permajaan tuh mereka bisa sendiri atau gimana Pak? Kalau untuk anggota ICS sendiri bisa Bisa sendiri ya? Bisa sendiri. Sudah bisa melakukan itu ya? bisa melakukan sendiri. Gitu. Yes. Kalau dari pemerintah Pak, peran pemerintah, ada nggak mereka mengadakan bimbingan, pembinaan ke sini? Ya kalau untuk dari pemerintah sendiri, terutama dinas perkebunan, memang pernah ada juga sosialisasi yang sifatnya sekolah lapangan itu pernah. Pernah. Oke. Jadi ada sudah Pak ya? Ya, pernah. Oke. Nah, oke. Sekarang Pak, hambatan Bapak selama berkebun Pak, apakah halangan, hambatan, ancaman misalnya hamaknya atau gimana Pak? Kalau halangan atau hambatan sendiri, yang paling kami prihatin yang tolong itu kebunnya di pinggir Pinggir bantaran sungai dan rawan tuh banjir. ya, rawan banjir itu aja. Memang kalau banjir merendam Pak? Rendam ini sampai di lantai. Oh, merendam semua ya. Jadi ini ya, kalau banjir sampai atas ini Pak ya? Ya, makanya kalau dari perusahaan bisa naik sini akibat banjir ini. Oh, ini kayu dari perusahaan ya? Ya, Oh, yang naik banjir ya? banjir kemarin. Oh, begitu. Oke, sekarang terakhir Pak. Saran bagi masyarakat umum yang mau budidaya kakao, apa Pak yang perlu disiapkan Pak? Ya, untuk masyarakat umumnya kami juga tidak bisa memaksa, tetapi marilah kita sama-sama apapun jenis komoditinya yang akan kita tanam itu marilah kita tekuni, baik itu pun karet, sawit, kakao. Kalau itu tanpa tekun semuanya itu tidak akan berhasil. Walaupun kami dari ICS itu, maka kami kalau ICS khususnya petani kakao mempertahankan kakao, kami akan mentekuni di situ. Saya rasa itu aja untuk pesan pada umumnya. Oke. Budidaya komoditi apapun yang akan Harus tekun Pak ya? Ya, harus tekun. Oke. Kasih banyak Pak ya. Izin saya posting Pak ya. Oke, makasih. Nah, demikian tadi itu saran dari Pak Antonius ya. Kepada kita semua, kalau mau bisnis apapun namanya, termasuk berkebun, ya tekun, harus tahan banting Pak ya, sabar, tekun, betul-betul ya, nggak bisa sembarangan kalau mau berhasil. Tapi kalau mau santai-santai ya tidur-tiduran aja di rumah. Oke, makasih banyak Pak ya. Oke.